Part kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit cepat atau laju buat videonya karena di sini banyak sekali yang request. Ini salah satunya, ada saudara dari Malaysia kirim sebuah artikel dari Buskini. Ini nampaknya saya kenal nih fotonya ya. Ini kan Mat Saleh, si Nas Daily itu loh, yang orang Israel, orang keturunan Arab tapi tinggalnya di Israel. Ini Nas Daily ini yang sempat memburukan Malaysia kalau Malaysia itu macam korut Korea Utara ya. Judul atau tajuknya ialah Didakwa Eksploitasi Budaya Rakyat Filipina. Oh ya, baru saja berapa jam yang lepas saya tengok YouTube. Jadi si Nas Daily ini memperjualbelikan budaya. So di sini kan kalau di Filipina itu kan famousnya itu tato ya. Tato tapi pakai alat yang tradisional itu, tau nggak? Yang di tok-tok. Tujuan Nas Daily ini ibaratnya mau membantu si bapak-bapak itu, perajin tato itu, supaya mendapat income. Tapi ditolak oleh penduduk tempatan. Orang tempatan atau orang Filipina itu menganggap kalau budaya itu tidak bisa dinilai dengan uang. Tapi sama Nas Daily ini ingin diperjualbelikan. So pasti marah lah ya orang tempatan, orang Filipina. Saya tengok ya videonya ketika si Paci atau Maci ya mau mentandatangani itu seolah-olah hayu cepat, hayu cepat. Oke, di sini saya akan bacakan kawan-kawan ya. Mungkin sama tak nih. Kami yakin ramai dari Anda khususnya pengguna Facebook pasti cukup mengenali vlogger terkenal dari Israel, Nas Daily. Awalnya saya suka sama dia, awalnya karena video dia, konten dia itu banyak bagi pengajaran. Akan tetapi sejak dia menjelek-jelekkan Malaysia, mensamakan Malaysia itu dengan Korea Utara, itu jadi ilfil, ilfil. Kerap berkongsi info bermanfaat dan realiti kehidupan manusia di puluhan negara dengan menjelajah ke sana. Tidak mustahil Nas Daily mampu mengumpul puluhan juta pengikut di seluruh dunia. Namun di sebalik namanya yang Gah Nas atau nama betulnya Nesur Yassin agak kurang digemari segelintir rakyat Malaysia. Ekoran dari beberapa kenyataan kontroversinya antaranya dengan melabel Malaysia sebagai forbidden country. Nah itu, menyamakan Malaysia dengan Korea Utara, hampir menyamai Korea Utara selain mendakwa pemandu Singapura begitu berdisiplin berbanding rakyat Malaysia yang memandu di sana. Di sini sudah jelas kawan-kawan ya, kita bisa menilai lah orangnya seperti apa. Terbaru, nama Nas Daily menjadi perbualan hangat di kalangan netizen Filipina. Pula selepas dia didakwa coba menipu dengan menggunakan nama artis tato paling terkenal. Oh, artis toh itu. Dan dihormati di sana, Wang Ode Ogai. Oh, saya sangka orang kampung kawan-kawan, ternyata artis. Sorry ya. Difahamkan, Nas menerusi akademinya ada menawarkan satu kursus secara online untuk warga Filipina yang akan diajar oleh pembuat tato terkenal. Nah, ini memperjualbelikan ya kan, tersebut dengan harga peso ya, ini peso ya, 750 peso Filipina atau bersamaan Rm62 ringgit. Wih, berapa tuh kalau diringgitin? Sekitar 190.000. Banyaknya, bukan banyak ya, mahalnya. Kalau yang mendaftar 1.000 orang itu, wah udah juta itu. Namun cucu kepada Wang Ode Ogai, Gracia Palacios yang juga seorang artis tato terkenal, menerusi dua perkongsian di grup Facebook mendakwa kelas tersebut hanyalah satu penipuan. Yes, ini dia menguntungkan dia nih. Ini si haram jadah ini ya. Isu tersebut menyebabkan Nas teruk dikecam rakyat Filipina. Of course lah dikecam. Itu budaya ya. Diperjualbelikan. Damn man. Rakyat Filipina sehingga dia bertindak membatalkan kursus secara online tersebut. Tidak berhenti di situ saja. Seorang usahawan Filipina yang pernah tersenarai dalam Forbes 30 under 30, ya itulah namanya,
Kemudiannya turut tampil berkongsi pengalamannya bekerja sama dengan Nes 2 tahun lalu sewaktu vlogger tersebut datang ke negaranya. Menurut Louis, sewaktu kedatangan Nes pada tahun 2019 untuk membuat satu liputan mengenai satu proyek yang dibangunnya, dia mulai tersedar sisi gelap vlogger tersebut. Nah, ya kan? Ketahuan lama-lama. Sedalam-dalamnya kau mengubur bangkai akan kecium baunya. Yang disifatkan biadab dan bersikap sarkastik. Sarkastik itu apa? Dengan meniru logat tepatan sambil mengejek mereka. Ih, ya Allah. Saya sempatlah tengok videonya ketika dia buat video di kampung dia di Israel ya. Ibunya itu seorang cikgu kalau tak silap. Ibunya itu pakai tudung Islam, tapi anaknya ini berbeda nih. Si Laknatullah udah ketularan nih sama Laknatullah nih. Nah, ada alarm pula ya. Hati-hati sama orang macam ini. Diam-diam menghanyutkan macam sungai. Gelar rakyat Filipina miskin. Ya Allah, terlaluan banget nih. Pantes saja dikecam dia. Kelakuannya macam itu, merendahkan orang, yaelah. Dia juga mendakwa Nes mengkritik petani di sana dan berkali-kali menggelarkan mereka dan penduduk Filipina miskin. Dengarkan ya, si Laknatullah pun miskin sebenarnya kalau tidak menjajah Palestina. Palestina kalau nggak dijajah itu kaya, tahu tak Nes Diali? Kau pun kaya disokong sama negeri Sam. Kalau tak kamu mau udah bangkrut, sudah tidak akan dikenal namanya Laknatullah itu. Aduh. Saya sudah berdiam diri selama 2 tahun. Namun dengan apa yang berlaku baru-baru ini sudah tiba masanya untuk saya bercerita. Oh, selama ini dipendam sengaja ya. Akan tetapi si Nes Diali ini sudah keterlaluan. Endingnya dibongkarlah semua perangai dia, aib dia. Pada tahun 2019, Nes Diali telah datang ke bandar saya untuk membuat liputan mengenai The Kakao Project. Waktu itu saya adalah seorang peminatnya dan hampir setiap hari menonton klip videonya bersama ayah. Seorang rakan kemudian merujukan kami kepada Nes. Keluar kami kemudian membawanya dan beberapa lagi mereka kandungan dan menyambut mereka seperti yang kebiasaannya kita lakukan. Namun hanya dalam waktu singkat saya menyadari lelaki yang saya pandang tinggi bertahun-tahun itu bukanlah seorang pencerita yang baik. Oh, dia sebaliknya memperdaya pengikutnya untuk mempercayainya. Oh, maybe ya, di balik tabir dia tipu kok, seolah-olah kalau di layar itu, di video itu seolah-olah orang yang macam hebat ya, macam profesional, tapi tiru dan ejek logat Tagalog. Tagalog kan Filipina ya. Saya melihat dia meniru dan mengejek logat dan bahasa tempatan. Aduh, Nes, bertobatlah Nes. Kasihan ibu kamu tuh ya. Dia berulang kali mengatakan penduduk di kampung saya miskin. Astagfirullah, Nes, parah banget sih loh. Petani sangat miskin. Mengapa orang Filipina begitu miskin? Kau ini sebenarnya miskin juga lah, Laknatullah ya. Kamu ini kaya, saya ulang lagi, kamu itu kaya karena menjajah, mengambil, merampok, merompak kekayaan dari orang Palestina. Orang mau masuk ke negara Palestina kena bayar besar-besar, masuk ke cash negara engkau ya kan. Engkau tambah kaya kan? Kaya dari hasil merompak. Hanya pentingkan konten. Menurut Louis, lagi Nas juga hanya mementingkan konten, malah coba menipu pengikutnya. Dakwanya dia ada terdengar Nes bergurau yang dia hanya perlu meletakkan perkataan Filipina pada tajuk videonya dan dia pasti akan jutaan tontonan dan komen dari netizen di sana. Bijak sekali membohongin orang, tipu orang si Nes ini. Nanas. Kau ini macam nanas, tahu nggak?
asam-asam manis ya. Tidak ada manis kau ya, asam tahu gak? Kau ini nanas yang asam ya, masih mentah. Malah dia menyeru rakyat Filipina agar bersamanya untuk tidak terus dieksploitasi dan dijadikan bahan untuk siapa mungkin ya. Rakyat Filipina harus bersama-sama dalam isu ini. Kita bukan subjek untuk dieksploitasi budaya kita, bukan untuk dijadikan bahan atau modal kepada mana-mana individu. Kita lebih daripada apa yang difikirkan dunia terhadap kita. Orang seperti Nes Daily merupakan cara jajahan baharu dunia hari ini. Yes, kelakuannya, perangainya udah macam Cilanatullah. Kan saya cakap ya, dia itu diam-diam itu macam sungai, diam-diam menghanyutkan. Hati-hati macam ini orangnya. Jangan sampai masuk ke negara kita, Indonesia sama Malaysia. Ke Malaysia udah masuk belum dia? Kalau tak silap dia beli paspor ya, supaya bisa masuk ke Malaysia. Nampaknya dia ada rencana nih masuk ke Malaysia nih. Hati-hati loh, kena halau tuh. Saya sudah mendiamkan diri sejak tahun 2019 dan kini saya tidak boleh lagi bertahan. Betul, harus bersuara. Kenapa harus dipendam-pendam? Kalau dia tidak betul, bagi tahu ke orang-orang kalau dia tidak betul, supaya orang tahu perangai dia. Nes mengejar kandungan orang Filipina karena tahu negara kita akan memberinya kemasyuran. Kita yang menentukan arus, kita yang menentukan tren dan keperitan. Yes, tergantung kita. Yes. Hilang 306.900. Kan udah mendapat kan? Supaya nih hilang semua pengikut dia itu. Pengikut dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu dia kehilangan 300.000 pengikut. Mudah-mudahan hilang semua. Lagian saya tidak pernah lagi tengok sejak saya tahu dia orangnya macam itu. Dua isu besar tersebut kemudian menyebabkan populariti dan credibility Nas di Filipina sedikit merundum. Syukur-syukur channelnya hilang dari muka bumi ini, bukan hanya merundum. Malah hanya dalam seminggu ia menyebabkan Nes kehilangan 306.900 pengikutnya di Facebook. Kan dah mendapat. Good luck ya. Semoga pengikutnya tahu perangai dia sebenarnya dan hilang semuanya pengikut dia. Menurut laporan Rappler's, paling ketara adalah semalam 5 Agustus apabila data dari Kontangle menunjukkan dia kehilangan 275.000 hanya dalam masa sehari. Wih, gak main-main. Ini kekompakan netizen atau rakyat Filipina ya. Oh, terbaik nih. Hanya dalam sehari loh, 275.000 hilang. Mudah-mudahan seluruh dunia, termasuk pengikutnya itu tahu perangai dia. Dan hilanglah channel dia. Tidak ada yang ngikutin. Yang ngikutin paling Cilanatullah. Tidak akan berjuta-juta Cilanatullah ikut dia. Paling puluhan orang. Kan dah mendapat ya. Aduh, kasihannya. Makanya jadi orang itu jangan licik. Demi mendapatkan hasil keuntungan, kamu menghalangkan segala cara. Nanas mentah, boleh saja kamu memendam bertahun-tahun. Tapi kan lama-lama kan tercium juga. Betul tak?